Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk mata kuliah arus bolak-balik ya. Kita masuk ke bab 4 yaitu listrik bolak-balik atau listrik AC. Adapun yang kita pelajari pada kesempatan ini yaitu ada fungsi periodik, kemudian konsep fasor, bilangan kompleks dan karakteristik arus. Bilangan kompleks, kemudian karakteristik arus dan tegangan sinusoidal ya, bentuk kompleks, kemudian pengaruh listrik AC pada elemen resistor, kemudian pengaruh listrik AC pada elemen induktor, dan terakhir pengaruh listrik AC pada elemen kapasitor. Nah, untuk fungsi periodik sendiri, jadi definisi dari fungsi periodik itu adalah fungsi yang kembali berulang bentuknya setelah menempuh satu periode, itu disebut dengan fungsi periodik. Saya ulangi ya. Jadi fungsi ya yang bentuknya itu berulang seperti semula atau seperti bentuk semula berulang setelah menempuh satu periode. Nah, kita lihat nih ya. Nah, yang namanya satu periode itu waktu yang ditempuh untuk menempuh satu gelombang. Jadi satu gelombang kan satu bukit dan satu lembah. Jadi ketika setelah menempuh satu bukit dan satu lembah, ini fungsinya berulang kembali gitu ya, menempuh satu bukit lagi. Oke, setelah menempuh satu periode lagi, kembali lagi ke bentuk semula gitu ya. Maka fungsi sinus ini disebut sebagai fungsi periodik. Begitu juga untuk fungsi kosinus ya. Kalau kita mulai dari puncak, kemudian ke bawah, kemudian ke puncak lagi, di sini satu periodenya, maka kembali lagi ke bentuk yaitu turun gitu ya, kembali ke bentuk semula dan seterusnya. Ini juga disebut sebagai fungsi periodik. Begitu juga untuk fungsi gergaji ini ya. Kalau saya mulai dari 0 sini ke bawah, kemudian ke atas, kemudian kembali lagi ke 0, ini sudah satu periode ya. Karena ini sudah berulang kembali bentuknya itu turun ke bawah gitu ya, garis turun ke bawah. Oke, ini juga disebut fungsi periodik. Begitu juga untuk fungsi kotak gitu ya. Nah, ini satu periodenya sampai sekian, kemudian akan berulang kembali. Nah, selanjutnya ya, kenapa sih kita kok harus belajar tentang fungsi periodik? Nah, alasannya adalah karena pada listrik bolak-balik atau listrik AC itu bentuk gelombang dan bentuk arusnya itu nanti berupa fungsi periodik. Lebih tepatnya fungsi sinus gitu ya. Maka kita harus belajar tentang fungsi periodik ini. Nah, selain itu juga nanti konsep-konsep tentang fungsi periodik ini kita pakai untuk menghitung besaran-besaran yang ada pada listrik bolak-balik atau listrik AC. Oke, di listrik AC itu ada 3 besaran ya. Ada 3 jenis besaran. Yaitu ada nilai maksimum, ada nilai efektif, dan ada nilai rata-rata. Dan itu ada pada tegangan dan pada arus. Jadi pada tegangan itu ada tegangan maksimum, tegangan efektif, dan tegangan rata-rata. Pada arus juga ada arus maksimum, arus efektif, dan arus rata-rata. Nah, apa sih nilai maksimum itu? Nah, jadi nilai maksimum itu namanya aja maksimum. Berarti nilai yang berada pada puncak. Ya, di puncak itulah nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimum ini ada 2 macam. Ada nilai maksimum positif dan nilai maksimum negatif. Jadi kalau saya misalkan fungsi periodiknya yang sinus ini, maka nilai maksimum positif itu yang atas ini nanti berapa, sedangkan nilai maksimum negatifnya itu yang bawah ini nanti nilainya berapa gitu ya. Kalau nilai peak to peak ya, nilai peak to peak itu penjumlahan ya, nilai dari maksimum positif dan maksimum negatif itu dijumlahkan, maka nanti akan terbentuk nilai peak to peak. Nah, misalkan nih sampai maksimum sini 5, ke bawah ini juga 5 gitu ya, maka 5 tambah 5 itu adalah nilai peak to peak-nya. Kalau pada tegangan berarti tegangan peak to peak, kalau pada arus berarti arus peak to peak gitu ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk persamaan, kalau pada persamaan nilai tegangan maksimum dan arus maksimum itu sebagai pengganti amplitudo ya. Jadi kalau persamaan tegangannya itu V sama dengan Vm sin omega T. Nah, di depan sin ini itulah tegangan maksimumnya. Kalau kita buat persamaan gelombang kan biasanya Y sama dengan A sin omega T. Jadi A-nya yang di depan sin itu kan amplitudo. Nah, begitu juga ini ya. Jadi Vm itu amplitudo untuk
fungsi tegangan, IM itu amplitude untuk fungsi arus atau nilai maksimumnya. Oke, itu nilai maksimum. Sekarang nilai efektif. Nah, nilai efektif itu apa? Nilai efektif itu adalah nilai tegangan atau arus listrik AC yang menghasilkan panas sama besar dengan panas yang dihasilkan oleh tegangan atau arus DC. Nah, ini kedengarannya untuk definisinya susah ya untuk kalau kita pahami itu. Kalau secara sederhananya begini, biasanya di buku-buku itu didefinisikan bahwa nilai efektif itu, kalau misalkan tegangan ya, tegangan efektif itu adalah tegangan yang terukur pada voltmeter. Kalau arus efektif adalah arus yang terukur pada ampermeter ya. Jadi kalau misalkan kita mengukur nilai tegangan di rumah kita yang berupa listrik AC, maka nilai tegangan yang terukur itu adalah nilai efektifnya, bukan nilai maksimum ya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana membentuk persamaan dari nilai efektif atau disebut juga dengan RMS, root mean square ya. Jadi kalau misalkan arus yang saya coba cari nilai efektifnya, maka persamaannya itu integral 1 per periode integral 0 sampai periode I kuadrat kali dt ya. Nah, periodenya sendiri macam-macam ya, tergantung nanti fungsi periodiknya yang seperti apa gitu. Misalkan pada sinus, misalkan ini 0, ini pi, ini 2pi, maka nanti periodenya adalah 2pi di sini gitu ya. Misalkan ini. Nah, maka di sini kita ganti T-nya ini 1/2pi, T yang di atas juga 2pi gitu. Nah, I-nya kita ganti persamaan dari arusnya yaitu IM sin omega T, sehingga nanti ini menjadi IM kuadrat sin kuadrat omega T dt ya. Nah, integralnya ini terhadap waktu, sehingga yang tidak ada waktunya itu dianggap sebagai konstanta. Maka IM kuadrat itu kita keluarkan kayak gini ya, IM kuadrat per 2pi. Nah, ini tinggal sin kuadrat omega T saja yang di dalam integral. Nah, sin kuadrat omega T yang di dalam integral ini bisa kita ubah ke dalam persamaan trigonometri lain. Kalau misalkan dalam bentuk sin kuadrat, tetap akan kesusahan kita untuk mengintegralkannya. Maka kita harus ubah dalam bentuk trigonometri yang lain. Nah, yaitu sin kuadrat omega T itu menjadi setengah kali 1 min cos 2 omega T ya. Setengah kali 1 min cos 2 omega T dt. Ini kita integralkan ini ya. Sehingga nanti akan menjadi persamaannya seperti ini. Nah, nanti ada batasnya ya, batas integralnya dari 0 sampai 2pi. Kalau dimasukkan, nanti kita akan dapatkan pi maksimum per akar 2. Itulah persamaan dari arus efektif ya. Nah, begitu juga kalau kita nanti masukkan ke dalam persamaan tegangan untuk mencari tegangan efektifnya, maka persamaannya ya hampir sama ya, atau sama, yaitu tinggal diganti Vm per akar 2. Nah, rumus ini dulu kalian pakai ketika di SMA. Nah, sekarang kalian harus memahami bagaimana mendapatkan persamaan tersebut gitu ya. Selain itu juga nanti pemakaiannya juga bisa gitu ya. Oke, selanjutnya nilai sesaat. Nilai sesaat itu adalah nilai tegangan atau arus pada waktu tertentu. Nah, kalau ini gampang. Jadi Vt sama Ip itulah nilai tegangan dan arus sesaat. Jadi kalau T-nya saya misalkan ingin cari tegangan pada waktu 1 sekon, berarti kan T-nya tertentu hanya 1 sekon saja. Nah, itulah disebut dengan tegangan sesaat, yaitu tegangan pada waktu 1 detik gitu ya. Jadi kalau saya masukkan ke dalam arus juga sama ya, berarti namanya arus sesaat. Oke, sekarang kita masuk ke nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu adalah nilai arus dan tegangan yang nilainya konstan dalam satu periode, yang dalam periode tersebut dapat memindahkan muatan Q yang sama. Nah, ini juga definisinya rada ruwet ya. Nah, intinya gini lah, kalau nilai fungsinya sinusoidal seperti ini, maka luasan dari gelombang yang atas dengan yang bawah itu di rata-rata. Kalau misalkan sama persis kayak gini, yang atas itu kan plus, yang bawah min, maka pasti rata-ratanya akan 0 gitu ya. Kayak ini juga bisa, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Tapi ada kasus-kasus tertentu itu yang kalau kita rata-ratakan luasan gelombang yang atas dan bawah itu tidak 0. Nah, misalkan seperti ini nih. Nah, yang seperti ini nih. Nah, ini kan gelombangnya semuanya di atas sumbu X. Jadi kalau kita rata-ratakan akan ada nilainya ya. Jadi tidak 0.
Oke, kita masuk ke contoh soal 1. Diketahui gelombang arus listrik AC dalam bentuk kotak dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Tentukan nilai arus efektif dan arus rata-ratanya. Untuk arus efektif dulu ya, rumusnya sama seperti yang tadi sudah kita pelajari. Kita lihat periodenya. Nah, ternyata gelombang ini berulang kembali setelah 2pi, berarti periodenya adalah 2pi. Nah, untuk persamaan arusnya itu tidak lagi sin atau cos ya, karena ini gelombangnya kotak. Nah, ini ada nilai 1, itu nilai 1 itu terjadi pada waktu atau t-nya itu 0 sampai pi. Itu nilai fungsinya adalah 1. Dan nilainya itu min 1 ketika waktunya itu pi sampai 2pi. Nilai fungsinya adalah min 1. Oke. Nah, jadi cara memasukkannya nanti adalah 1 per 2pi. Integral ya. Periodenya ini kita pecah dari 0 sampai pi, kemudian pi sampai 2pi ya. 0 sampai pi dulu, itu nilai fungsinya kan 1. Berarti ya 1 dikuadratin ya 1 dt, ditambah dari pi sampai 2pi ya. Nilai fungsinya itu kan min 1 dikuadratin, maka hasilnya tetap 1. Nah, kalau terus kita integralkan, kita masukkan batasnya, nanti jadi seperti ini ya. Hasilnya nanti nilai efektifnya adalah 1. Sedangkan untuk nilai rata-rata, karena di sini tidak dikuadratkan, ya ini jadi min 1. Ya, nanti kalian runut saja, ikuti saja integral ini. Nah, nanti kalau setelah diintegralkan akan terbentuk ini, sehingga hasilnya nanti akan 0, gitu ya. Nah, untuk contoh soal 2 ya, saya hanya ngasih fungsinya apa gitu aja. Nah, fungsinya ini periodenya juga 0 sampai 2pi, cuman fungsinya berbeda. Dari 0 sampai pi itu karena bergelombang begini, maka fungsinya nanti bisa pakai Vm sin omega t ya. Kalau dikuadratkan menjadi Vm kuadrat sin kuadrat omega t. Sedangkan dari pi sampai 2pi karena berada lurus pada sumbu x ya, berarti kan fungsinya 0 nilainya, sehingga ya 0 hasilnya ya. Berarti tinggal ini saja yang diintegralkan. Terus ingat, sin kuadrat omega t tadi ketika mau diintegralkan diubah menjadi apa? Kan seperti ini ya. Nah, terus ikuti, nanti didapatkan nilai Vm per A per 2 ya, Vm per 2. Rata-ratanya juga hampir sama ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke konsep fasor. Jadi konsep fasor ini kita pakai supaya nanti ketika ada pembagian atau perkalian fase pada listrik bolak-balik, kita mudah untuk mengalihkan atau membaginya gitu ya. Nah, jadi misalkan nih ada persamaan gelombang pada listrik bolak-balik, yaitu Vt sama dengan Vm sin omega t plus theta. Nah, kalau misalkan biasanya kita pakai bilang koordinatnya itu koordinat kartesian, nah sekarang kita pakai polar yang imajiner. Nah, artinya apa? Misalkan ada titik di sini ya. Kalau di polar itu kan ada posisi x-nya, ada posisi y-nya. Nah, sama juga sebenarnya di polar yang bentuknya imajiner. Di sini juga didefinisikan x, di sini juga y. Cuman ada satu variabel lagi yaitu r. Ya, pan modulo namanya, dari pusat ke titik tersebut. Nah, sehingga x-nya itu bisa dituliskan r cos theta, sedangkan y-nya itu menjadi r sin theta, gitu ya. Sedangkan yang di sumbu y ini berupa imajiner. Oke, nah modulnya itu bisa saya tuliskan sama dengan Pythagoras ya, akar x kuadrat ditambah y kuadrat ya, itu modulnya Pythagoras. Kemudian karena x-nya tahu, y-nya tahu, ya nanti bisa diubah gitu ya. Nah, z sendiri atau persamaan bilangan kompleksnya itu berarti x ditambah y ya, atau y juga boleh. Kalau x-nya dimasukkan, y-nya dimasukkan, nanti dapat r eksponen i theta gitu ya. Nah, berarti cara menuliskannya gitu ya, kalau misalkan pegangannya itu Vm sin omega t plus theta, cara menuliskannya dalam bentuk fasor itu adalah Vm eksponen i theta ya, Vm eksponen i theta. Jadi yang diambil theta-nya ini gitu ya. Oke, itu aja yang penting sih ya. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik arus dan tegangan sinusoidal dalam bentuk kompleks. Nah, ada 3 elemen nanti yang akan kita rangkai di listrik bolak-balik, yaitu ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Ini sudah kita pelajari secara detail pada perkuliahan sebelumnya ya.
Nah, sekarang misalkan ini ya, arusnya itu didefinisikan dengan I, maka tegangan pada resistor tersebut adalah R kali I sebagaimana hukum Ohm. Sedangkan tegangan pada induktor itu sebagaimana yang sudah kita pelajari, yaitu induktansi diri dikali turunan I terhadap waktu. Sedangkan kalau pada kapasitor itu seperti integral I dt ya. Terus kalau misalkan I-nya dalam bentuk Im sin omega T, maka nanti VR-nya menjadi R kali Im sin omega T. I-nya diganti ya menjadi Im sin omega T. Kalau pada induktor berarti I-nya yang berupa Im sin omega T itu diturunkan terhadap T, sehingga nanti jadi seperti ini, omega L Im cos omega T. Kalau pada kapasitor berarti nanti I-nya yang berupa Im sin omega T diintegralkan. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalkan I-nya berupa Im cos omega T, ini cos ya, bukan sin. Nah, nanti akan berubah menjadi begini, VR-nya RIM cos omega T. Begitu juga ketika di induktor nanti Im cos omega T-nya diturunkan, kalau pada kapasitor diintegralkan, ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang diketahui itu tegangan, yang dicari arus. Misalkan tegangannya V, maka arus pada resistor itu ya pakai hukum Ohm ya. I sama dengan V per R. Kalau V-nya itu Vm sin omega T, maka kalau kalau pada induktor berarti arusnya itu IL sama dengan 1/L integral V dt. Kalau pada kapasitor itu IC sama dengan C turunan tegangan terhadap waktu, gitu ya. Kalau V-nya itu berupa Vm sin omega T, maka kalau kita masukkan ke sini Vm sin omega T per R ya. Jadi per R. Kalau kita masukkan ke dalam induktor, maka nanti V-nya yang berupa Vm sin omega T itu diintegralkan. Oke, nanti jadi seperti ini. Kalau dalam kapasitor, maka V-nya yang berupa Vm sin omega T itu diturunkan terhadap T. Nanti jadi seperti ini. Nanti ikuti saja ya. Sedangkan kalau berupa V sama dengan Vm cos omega T, ini cos bukan sin ya. Ya nanti ikuti sama ya. Tinggal diubah saja V-nya menjadi V cos omega T. Oke, sekarang kita masuk ke pengaruh listrik AC pada elemen listrik, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Sudah kita pelajari ketika resistor itu dihubungkan dengan tegangan DC maupun AC, maka resistor itu semuanya bersifat hambatan. Atau ketika di listrik DC juga bersifat hambatan, ketika di listrik AC juga bersifat hambatan. Nah, kalau pada AC selain bersifat sebagai hambatan ya, resistor itu juga memberikan pengaruh terhadap fase pada arus dan tegangan. Fase itu berarti sudut gelombangnya itu ya, sudut gelombangnya. Nah, ternyata ketika resistor itu dilewatkan arus AC, ternyata arus dan tegangannya itu sefase berdasarkan hasil eksperimen. Atau kalau I-nya itu dimisalkan Im sin omega T, sudutnya 0, kalau menulis fasornya menjadi begini, maka V-nya juga R kali Im atau ini Vm sin omega T plus 0, atau VR-nya itu RIM, sudutnya juga 0. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi ketika simpul, persamaan arus tegangan juga simpul, ketika puncak, persamaan arus tegangan juga puncak, ketika simpul ya simpul lagi, ketika dasar ya dasar lagi, gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga hambatannya itu sama dengan V per I. Nah, V-nya itu kan R kali IM, sudutnya 0, I-nya itu IM, sudutnya 0. Sehingga sudutnya ini habis, I-nya, IM-nya habis, sehingga hambatan pada resistor itu tinggal R saja. Oke ya. Sedangkan untuk pada induktor, kalau induktor dirangkai dengan listrik DC, di pertemuan sebelumnya itu menjadikan sifat kawat itu tanpa hambatan. Jadi seolah-olah tidak ada hambatannya. Jadi hambatannya itu 0. Nah, tapi ketika dirangkai dengan listrik AC, maka induktor itu bersifat sebagai hambatan. Nah, selain itu juga membuat tegangan pada listrik AC itu memiliki fase 90 derajat lebih besar daripada arusnya, ya. Ini terlihat. Jadi ketika arusnya masih 0, tegangannya itu sudah 90 derajat. Jadi kalau misalkan saya tulis I-nya itu Im sin omega T plus 0, maka tegangan pada induktornya itu
adalah Vm, ini Vm ya, atau omega LIM juga boleh. Sin omega T plus pi per 2 ini menunjukkan bahwa tegangannya itu mendahului arus sebesar pi per 2. Nah, kalau kita hitung hambatannya gitu, ZL hambatan pada induktornya, maka VL per I atau omega L kali EM sudutnya 90, I-nya IM sudutnya 0, IM-nya kalau tak coret gitu ya, 90 kurangi 0 kan 90, berarti hasilnya nanti omega L sudutnya adalah 90 derajat ya. Terus karena sudutnya 90 derajat, maka kita bisa pasang dengan imajiner ya, kita bisa pasang dengan imajiner. Kalau nanti sudutnya min 90, berarti pasangannya dengan min imajiner, sehingga hambatan pada induktor itu adalah I omega L. Selanjutnya kalau pada kapasitor ya, pada kapasitor ketika dirangkai pada listrik DC, kapasitor bersifat sebagai pemutus arus ya, jadi seperti rangkaian terbuka lah. Tapi kalau dipasang dengan listrik AC, maka nanti kapasitornya akan bersifat sebagai hambatan. Nah, persamaan hambatannya apa? Itu bisa kita lihat dari pengaruhnya terhadap tegangan dan arus. Nah, ternyata kapasitor itu membuat arus ya itu mendahului tegangan sebesar berapa? 90 derajat. Jadi kalau pada induktor tadi tegangannya mendahului arus 90 derajat, kalau pada kapasitor itu arusnya mendahului tegangan 90 derajat. Nah, ini bisa terlihat, jadi ketika tegangannya masih 0, arusnya itu sudah 90. Atau kalau misalkan cara menuliskannya, I-nya itu fasenya tetap 0 seperti ini, maka tegangan pada kapasitor itu min. Min itu artinya terlambat ya. Sehingga kalau kita cari hambatan pada konduktornya itu min I omega C ya, min I omega C. Oke. Itu ya kira-kira. Nah, ini nanti ada contoh soal, jadi kalian tinggal ikuti saja ya, tinggal ikuti saja. Nanti kemudian nanti kalian kerjakan tugas ini ya, tugasnya ada satu saja, tentukan nilai rata-rata dan efektif dari bentuk gelombang sumber listrik AC. Nah, ini bentuknya gergaji seperti ini. Nah, itu sudah saya kasih kuncinya, Y average-nya 0 dan Y efektifnya YM per akar 3. Nah, nanti kalian harus buktikan dua ini ya, harus buktikan dua ini. Oke, cukup saya kira perkuliahan kita hari ini ya. Untuk kesempatan ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.